Tapi kok lolos? Gimana ya? Ya tidak mengesankan lah, secara sepak bola tidak mengesankan. Jadi saya pikir juga secara penampilan, secara performa jauh. Jadi lolos tapi tidak mengesankan. Lolos tapi menurut saya sih nggak pantas gitu cara lolosnya. Woi, Toel, bisa nggak kau stop menghujat sesuatu semua yang berbau STY? Iya, saya penggemar STY. Terserah saya mau dibilang ternak STY. Karena memang STY layak dan patut dihormati dan dihargai sebagai pelatih. Kau sudah menghina atas nama kritik, bilang pelatih itu tidak cocok untuk melatih timnas. Kau sudah menghujat atas nama kritik, bilang strateginya mirip sama STY. Taktiknya STYisme. Tapi jelas-jelas pelatih itu Coach Nova yang sudah membawa timnas sepak bola Indonesia U17 lolos ke Piala Dunia melalui kualifikasi. Kenapa memangnya kalau menggunakan taktik STY? Kenapa memangnya kalau menggunakan strategi STY? Jika memang yang ada dari STY itu positif dan bagus, itu layak dilanjutkan, itu layak dikembangkan lagi, itu layak dipertebak lagi. Kau ini bisanya menghujat sesuatu yang berbau STY, Toel. Ada apa sih dengan kau, Toel? Segitu bencinya sama STY. Ada apa sih sebenarnya? Dan kok bisa ya orang seperti Toel ini diundang terus ke acara podcast-podcast, ke TV-TV. Jadi lebih baik mulai sekarang kita tidak perlu mendengarkan ocehan-ocehan si Toel. Atau kita tidak perlu mendengarkan ocehan-ocehan dari manusia yang seperti Toel. Kebanyakan teori kalian. Lu makan tuh sepak bola menyerang. Lu makan tuh filosofi. Lu makan tuh penguasaan bola. Sepak bola pada akhirnya membutuhkan kemenangan, mencuri poin, mendapatkan poin 3 poin, memenangkan pertandingan. Jadi selamat kepada timnas sepak bola U17 kita, adik-adik kita yang telah lolos ke Piala Dunia. Kalian keren, kalian hebat semua. Dan respect, hormat selalu untuk Coach Nova. Lanjutkan Coach perjuanganmu. Timnas Indonesia selalu di hati. Ini ada yang kemudian mengatakan bahwa seperti copycat-nya STY. Setuju tidak, Bungkus? Sepak bola itu yang nggak jauh-jauh dari itu. Anda mau main seperti apa? Mau main menyerang, mau main menunggu. Memang pilihannya memang itu ya. Dan yang dipilih oleh Coach Nova disesuaikan dengan lawannya. Jadi saya tidak setuju kalau mengatakan bahwa Coach Nova hanya meniru strateginya STY. Enggak begitu. Tapi setiap pelatih itu cenderung menyiapkan strategi melihat lawannya siapa. Jadi kalau lawan mainnya caranya begini, maka dalam bahasa sepak bola namanya kontra strateginya harus begini. Nah, kontra strategi yang disiapkan oleh Coach Nova adalah membiarkan Korea masuk ke area pertahanan kita, memaksa mereka bikin kesalahan, kita rebut bolanya, kita serangan balik. Ya pastinya saya sangat bersyukur ya dari kepelatihan dari Coach Patrick, bagaimana ada Coach Gerard yang datang ke Bandung untuk melihat kami latihan, dan terakhir setelah kita menang lawan Korea kemarin, Coach Gerard memberikan selamat dan memberikan masukan, dan itu sangat membantu kami ya agar kami bisa lolos ke babak selanjutnya. Sumpah guys, sumpah, ini bapaknya siapa sih ini? Bapaknya siapa? Bung Toel menilai Nova Arianto tidak cocok melatih timnas Indonesia karena gaya permainannya kayak Sintayong. Lah elah. Kemarin waktu Coach Indra Safri ngelatih U20 dibuat lubung gol, dibuat bandai-bandaian. Ini orang nggak nongol dan nggak membuat statement yang mengkritik beliau. Nah sekarang Coach Nova menang, bahkan lolos ke Piala Dunia malah dikritik. Nggak cocok melatih timnas U17. Lah menurut lo yang cocok itu siapa? Ha? Dan inilah klasemen sementara yang sudah dipastikan untuk lolos ke Piala Dunia Asia Tenggara. Itu adalah Indonesia, the one and only King Ido yang sudah dipastikan lolos ke Piala Dunia. Vietnam masih ada kemungkinan tapi sangat susah karena dia hanya memetik 2 poin. Di sisi atas yang paling sulit itu Thailand karena tidak memetik poin sama sekali ya. Thailand ya. Dan Malaysia di mana ya? Apakah Malaysia tidak masuk ke kualifikasi Piala Asia atau gimana ya? Kok Malaysia nggak ada ya? Dan di bawah Indonesia masih ada Korea Selatan. Karena tadi malam Korea Selatan membantai Afghanistan dengan skor yang sangat mutlak, yaitu 6-0. Gimana nih menurut kalian dengan statement Bung Toel seperti ini? Tinggalkan di kolom komentar ya. Dan kita wajib bangga atas kemenangan ini karena kita bisa lolos ke Piala Dunia di Qatar 2025 nanti. Nah, oke teman-teman ya, sepertinya orang yang satu ini kayaknya itu tidak bosan-bosan ya memberikan kritikan, walaupun toh setara kita lihat dengan mata kepala kita sendiri, timnas kita itu sudah mampu ya
laju ke Piala Dunia, lolos ke Piala Dunia teman-teman ya. Tapi ya bukti nyatanya kayaknya komentar-komentar dari orang yang satu ini kayaknya tidak ada bagus-bagusnya teman-teman ya. Seperti apa yang dikatakan oleh, mungkin dia itu sangat geram tadi teman-teman ya, oleh orang yang memberikan kritikan kepada orang yang satu itulah, teman-teman tahu sendiri kan ya. Dan bahkan saking geramnya ada juga orang yang ngajak sparring teman-teman ya. Nah ini apa sih yang salah dari timnas kita? Apa yang salah dari pelatih Nova? Sudah berusaha semaksimal mungkin. Nah coba seperti apa yang dikatakan oleh salah satu penggemar timnas tadi ya. Ketika dari Indra Syafri itu kemarin kalah, itu nggak ada kritikan sama sekali. Tapi ketika pelatih Nova menang, tetap sepertinya dia itu nggak ada rasa bangganya sama sekali. Oke teman-teman ya, bagaimana menurut pandangan teman-teman semuanya tentang orang yang satu ini? Kita harus bangga karena tidak mudah untuk meraih kemenangan, tidak mudah untuk mencari sebuah prestasi. Ini yang perlu kita garis bawahi. Mengkritik mudah, tapi bisa nggak melakukan hal yang seperti pelatih Nova lakukan, membawa timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia. Dan oke teman-teman ya, silahkan teman-teman tinggalkan komentar di kolom komentar tentang orang yang satu ini. Salam persahabatan, salam persatuan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.